Penjelasan berikut ini adalah sebagai pembanding bagi antum yang mengucapkan seperti ini, yang mengkafirkan orang-orang Syiah dan mengkafirkan juga siapapun yang tidak ikut mengkafirkan Syiah, minimal dianggap mendukung pendapat Rafidhah. Yang pertama, coba berpikir, kalau Syiah itu dianggap sebagai orang-orang kafir, mengapa pemerintah Arab Saudi secara khusus dan masyarakat muslim dunia secara umum masih membolehkan mereka untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci? Kan tanah haram itu tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Yang kedua, orang-orang Syiah yang tersebar di Iran, di Libanon, kemudian di Yaman, dan di negara-negara lain, itu sekitar 10-15% dari total muslim dunia yang hari ini mencapai 2 miliar. Artinya, kalau Anda mengkafirkan Syiah, itu Anda bukan mengkafirkan orang yang hanya se-RT, tetapi muslim dunia yang populasinya sekitar 200-300 juta. Ya, memang masalah kekafiran itu tidak melihat jumlah, tetapi paling tidak Anda harus mikir ketika mengkafirkan orang dalam jumlah yang segitu banyak, yang mereka paling tidak masih mengaku sebagai muslim. Yang ketiga, Syiah itu terdiri dari berbagai macam kelompok dan sekte yang sangat banyak, mulai dari yang gulat sampai yang moderat, yang sangat dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan jangan dikira bahwa kelompok Syiah yang gulat itu ditolak oleh Ahlus Sunnah saja. Tidak. Bahkan orang-orang Syiah sendiri pun mereka menolak kelompok-kelompok tersebut. Dan mereka dianggap tidak mewakili daripada pemikiran Syiah. Yang keempat, kalau berbicara tentang pemikiran ekstrim, melampaui batas, itu bukan hanya ada pada Syiah, juga ada di tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adanya tokoh Ahlus Sunnah atau pemikiran tertentu yang menolak sifat-sifat Allah. Dari kalangan Mu'tazilah misalnya, itu masih mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita juga tidak akan mau kalau dikatakan Mu'tazilah itu adalah perwakilan pemikiran daripada Ahlus Sunnah, sebagaimana Syiah menuduh kita. Di tubuh Ahlus Sunnah itu ada Nasibi, pembenci keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang benci kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu real, ada tercatat dalam sejarah. Dan Syiah itu menuduh bahwa Nasibi itu adalah bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di komunitas Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang mengaku menjadi nabi, menjadi Imam Mahdi, bahkan titisan para nabi, malaikat. Kita tidak mengakui pemikiran tersebut mewakili Ahlus Sunnah karena presentasinya sangat kecil dan jelas menyimpang. Begitu juga di tubuh Syiah. Ada kelompok-kelompok gulat yang tidak diakui oleh mereka, sedangkan kita menuduh sebagai bagian daripada mereka. Yang kelima, kalau dikatakan bahwa Syiah itu memusuhi Ahlus Sunnah, sudah melakukan kekejaman seperti yang dilakukan oleh Bashar Assad, yang dilakukan oleh milisi-milisi Iran, mereka juga menuduh hal yang sama. Banyak tokoh-tokoh yang itu dari kalangan Ahlus Sunnah yang melakukan pembantaian dan kekejaman. Dan terlalu banyak kalau kita hendak menyebutkan contoh-contohnya. Tapi lagi-lagi, sebagaimana mereka, kita juga tidak mengakui bahwa pemimpin zalim yang pernah ada di tengah-tengah kita itu mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keenam, masalah pengkafiran itu bukan masalah sederhana, teman-teman sekalian. Itu mengapa para ulama itu sangat berhati-hati. Namun kehati-hatian ulama dalam menjatuhkan vonis kafir justru dituduh ulama tidak tegas. Ya, kemungkinan memang ulama tidak tegas, tetapi kemungkinan sebaliknya juga bukan ulama yang tidak tegas. Anda yang terlalu sembrono dan mudah mengkafirkan. Padahal Rasulullah mengingatkan, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma." Jika seseorang berkata kepada saudaranya yang lain, "Wahai kafir," maka kalimat kafir itu akan kembali ke salah satunya. Jika yang dituduh tidak kafir, maka kalimat itu akan kembali kepada yang mengkafirkan. Yang ketujuh, pilihan Anda untuk mengkafirkan Syiah dan pilihan kami yang tidak sampai mengkafirkan mereka, meskipun kita menganggap mereka bukan bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu pilihan masing-masing dan dua-duanya punya risiko. Kalau bicara tentang manajemen risiko, siapkah Anda nanti di hari kiamat bertanggung jawab atas tuduhan kafir tersebut kepada sekitar 300 juta umat yang masih mengaku sebagai bagian daripada umat Islam? Yang kedelapan, membahas masalah pengkafiran dalam kondisi seperti ini sangat tidak tepat. Ketika terjadi pertikaian antara kelompok sesat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka hentikan sementara perdebatan intern Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ada permusuhan antara umat Islam dengan orang di luar Islam, orang-orang kafir yang sedang memerangi, maka hentikan pertikaian antara madhab-madhab dan sekte Islam. Bersatu umat Islam untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Konsepnya seperti itu. Kadang teman-teman ini gagal fokus ini. Begitu giliran si rewel sedang menyerang kaum muslimin, yang mereka masalahkan adalah manhaj para pejuangnya. Begitu sekarang elit global yang zalim
melakukan kezaliman kepada sebagian orang yang masih menjadi bagian umat Islam, dia bicara tentang apa? Tentang kesesatan dan kekafiran satu negara atau satu kelompok. Semoga ini bisa menjadi pengingat. Silakan Anda dengan konsep pemikiran Anda, tetapi paling tidak Anda jangan gebiah-uyah. Anda mengkafirkan Syiah, setelah itu akan mengkafirkan siapapun orang yang tidak turut mengkafirkan orang-orang Syiah. Dengan dasar tidak mengkafirkan orang kafir berarti kafir. Padahal kotaknya berbeda. Semoga ini bisa dipahami, tapi kalau tidak bisa paham juga, atau tidak mau paham-paham juga, ya saya bisa apa? Coba ayo, bisa apa? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya.